A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Teluk Limau, Bapak Epra Au Parwijaya, dan yang terhormat kepada Bapak Sekdes Desa Teluk Limau, kepada Bapak Nathan Hamizan Pratama yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada teman-teman, kepada kerabat-kerabat, serta kepada tamu undangan sekian yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan ada waktu untuk berkumpul pada siang hari ini di sini, di rumah ini. Alhamdulillah. Dan yang kedua, tidak lupa pula kita junjungkan, kita besarkan nama baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang seperti ini. Semoga kita menjadi pengikutnya dari lahir sampai akhir zaman nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini, saya sendiri, saya pribadi, saya Ejo Wijaya dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya akan menyampaikan sedikit ceramah atau sedikit penjelasan tentang adanya COVID-19 ini. Untuk COVID-19 ini tidak lazim lagi kita dengar di Indonesia, bahkan di dunia ini. Bukan di Indonesia saja, COVID-19 ini sangat berpengaruh. Bahkan di luar negeri pun mereka sangat terdampak oleh COVID-19 ini. Pertama-tama, COVID-19 ini berawal dari China, dari pasar China, dan masuk ke Indonesia sekitar awal tahun 2020, yang telah melanda Indonesia dari awal tahun 2020 sampai detik ini. Maka dari itu saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19 ini. COVID-19 ini di Indonesia sangat berdampak. Berdampak apanya? Bukan berdampak dari positifnya, bahkan berdampak dari negatifnya. Karena berdampak negatif itu dampak dari segi ekonomi, dampak dari segi sosial, bahkan dampak dari segi pendidikan untuk zaman sekarang ini. Maka baiklah kita untuk selalu menjaga kesehatan supaya tidak terkena dampak COVID-19 ini. Banyak kaum orang-orang yang tidak lazim atau yang tidak suka atau tidak pernah memakai masker, tidak pernah mencuci tangan, atau tidak lazim untuk menjaga jarak sesama mereka. Tetapi kita harus taati protokol kesehatan pada Indonesia ini. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjauhi kerumunan. Karena dengan 3 protokol ini, insya Allah kita bisa terbebas dari COVID-19, insya Allah.
atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada Covid-19 ini banyak kaum-kaum atau orang-orang yang di PHK dari pekerjaannya. Untuk sosialnya berdampak pada kerumunan. Biasanya orang-orang yang suka berkumpul atau mengadakan adat istiadat di desa-desa itu sangat berdampak karena tidak boleh lagi. Untuk yang ketiga, pada segi pendidikan. Segi pendidikan ini sangat berpengaruh. Anak-anak SMA, anak-anak SMP, bahkan anak-anak SD dan universitas atau perguruan tinggi yang sekarang hanya setengah saja yang masuk atau bergantian secara bergilir untuk masuk tatap muka. Karena untuk sekarang, pada zaman sekarang, secara segi pendidikan, Bapak Menteri Indonesia menyuruh kita untuk tetap di rumah dengan melakukan pembelajaran secara daring. Mungkin menurut saya sendiri, karena saya adalah mahasiswa, untuk pembelajaran daring mungkin hanya setengah saja yang bisa menerima. Karena saya sendiri, saya tidak menerima atau sulit untuk menerima pembelajaran daring ini. Karena apa? Karena dalam pembelajaran daring ini sinyal kadang putus-putusan, sinyal terkadang jelek, terkadang mati lampu. Karena berdampak dari sinyal dan segala macam itu, maka ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kita dari guru atau dosen kita terkadang tidak tersampaikan secara lisan, secara ada, karena terganggu oleh sinyal atau segala macam yang lainnya. Mungkin saya sangat mengharapkan semoga ke depan nanti COVID-19 ini segera hilang dari Indonesia dan dari seluruh dunia. Amin amin rabbal alamin. Untuk menjaga kesehatan supaya tidak terkena COVID-19 ini, kita harus menjaga kebersihan, kebersihan lingkungan, kebersihan rumah dan kebersihan lainnya, dan kebersihan diri sendiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci, maka Dia suka hal-hal yang suci. Allah Subhanahu wa taala itu bersih, maka Dia suka kebersihan. Allah Subhanahu wa taala itu mulia, maka Dia suka kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu indah, maka Dia suka keindahan. Maka dari itu, teman-teman, baiklah kita untuk menjaga kebersihan kita, lingkungan dan segala macamnya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk menjaga kebersihan kita bisa dari diri sendiri, memakai masker, protokol kesehatan, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Untuk sekarang sudah ada vaksin. Vaksin sekarang pada tahap 2. Untuk yang belum vaksin, silakan vaksin. Karena vaksin ini sangat berguna untuk diri sendiri. Karena persyaratan sekarang, sekolah tatap muka harus ada vaksin. Masuk mall ada vaksin. Untuk keluar kota ada vaksin. Karena persyaratan sekarang tuh sudah ada vaksin semua. Kalau tidak vaksin, tidak diperbolehkan masuk, tidak diperbolehkan sekolah dan lain sebagainya. Maka dari itu, teman-teman atau bapak-bapak atau tamu undangan dan kepala desa, untuk segeralah vaksin. Kalau yang belum vaksin, Pak Kades, tolong kalau masyarakatnya belum vaksin, silahkan diberikan vaksin ya Pak ya. Karena sekarang ini sudah memasuki desa-desa untuk vaksinnya. Untuk yang vaksin pertama dan vaksin kedua. Kalau vaksin ketiga saya belum tahu. Baiklah, mungkin dari penjelasan saya kita ambil kesimpulannya. Untuk kepada semua orang di sini, terutama saya sendiri, baiklah kita menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, menjaga sekitar supaya tidak terdampak atas COVID-19 ini. Karena dalam COVID-19 ini sangat-sangat ditakutkan. Karena bukan hanya sakit dan demam, bahkan bisa sampai kematian. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Tidak suka dan tidak mau untuk sekarang
mau mati ya Pak ya, karena dosa masih banyak Pak. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Jikalaupun ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.